Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis cantik idaman para jomblo-jomblo dan om-om bernama Mary. Terlihat ia sedang sibuk mengisi kuesioner kerja karena prinsip Mary daripada bikin akun micet, lebih baik ia melamar kerja di salah satu minimarket anak cabang Ojon's Company. Dan tak lama kemudian datanglah si manajer toko yang biasa disebut si Subur. Setelah beres mengisi formulir, Mary pun berharap jika ia bisa diterima bekerja sebagai kasir di toko ini. Akan tetapi, si Subur masih terlihat ragu karena ternyata Mary tidak mempunyai SKCK. Lantas Mary pun mengaku jika ia pernah dipenjara akibat membakar pacarnya. Tapi itu ia lakukan hanya sebatas perlawanan agar bisa selamat dari pacarnya yang brengsek. Mary pun berkata, "Please lah pak, jadi pejabat aja nggak butuh SKCK." Mendengar alasan yang sudah terbukti di negara tetangga, akhirnya si Subur pun menerimanya. Tapi si Subur berkata jika Mary harus siap bekerja meski kebagian shift malam. Jelas saja Mary pun terlihat senang karena ia tidak harus menjadi kupu-kupu aplikasi. Dengan hati yang berbunga-bunga, Mary pun kembali ke mobil dan memberitahukan kabar tersebut kepada bestinya yang bernama Debbie. Jelas saja Debbie pun senang mendengarnya meskipun Mary harus kerja di shift malam. Kemudian, Debbie si rambut jagung langsung mengantarkan bestinya ini pulang. Singkat waktu, Mary pun akhirnya sampai di kontrakan bedengnya. Sesampainya di kamar, Mary yang kebelet boker segera pergi ke WC. Betapa kagetnya Mary saat dia melihat seorang pria sedang membilas gadis bak cucian kotor. Dan parahnya si pria memaksa Mary untuk melihat tindakan kopet yang ia lakukan. Entah nyata atau halu, Mary yang panik pun segera meminum obat. Hingga setelah cukup tenang, ia pun dikagetkan oleh kedatangan seorang polisi bernama Tom yang selalu bertugas mengecek keadaannya. Melihat Mary yang ngagibri ketakutan, Tom pun segera mengecek WC tersebut. Dirasa penyakit halu Mary kambuh, Tom pun menanyakan apa yang ia lihat. Ternyata selama ini Mary memiliki trauma hebat akibat selalu dipaksa melihat aksi kopet yang pacarnya lakukan. Dari penyakit ini, Mary pun tidak bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan. Akan tetapi, Mary selalu menyangkal penyakitnya itu karena ia tidak ingin dimasukkan Tom ke panti rehabilitasi. Dan untuk mengalihkan pembicaraan, Mary pun berkata jika ia telah diterima bekerja di minimarket Pomini anak cabang Ojon's Company. Ya meski udah nggak terurus gitu. Mendengar hal itu, jelas membuat Tom senang karena Mary sudah mengalami perkembangan setelah trauma berat yang ia alami bersama pacarnya. Lalu sebelum pergi, Tom meminta Mary untuk lebih waspada dan kembali mau memakai telepon guna mempermudah jika terjadi apa-apa. Karena setelah HP Ipongnya bootloop, Mary sudah tidak pernah lagi mau menggunakan HP ataupun telepon. Singkat cerita, daripada sumpek di kosan, akhirnya Mary memutuskan untuk healing-healing dan menunggu bestinya di taman. Tapi tiba-tiba, ia kembali melihat sosok pria yang selalu menggunakan jas hujan kelebet. Saat Debbie datang, sosok itu pun menghilang. Lah, daripada terus-terusan ngehalu, Debbie pun langsung mengajak Mary ke Ojon's Cafe. Sesampainya di kafe, Mary pun terlihat cemas dan malah tidak memakan makanannya. Jelas saja, hal itu membuat jiwa pepulung Debbie bangkit. "Cong, Ojon's Patty-nya buat gue aja ya." Kemudian, Mary curhat jika akhir-akhir ini ia sering melihat sosok pacarnya, di mana si pacar yang bernama James seolah ingin balas dendam kepadanya. Tapi menurut Debbie, hal itu hanyalah ilusi dan trauma yang Mary alami, karena jelas-jelas James sudah dipenjara seumur hidup akibat tindakan brutalnya. Tapi tiba-tiba, lagi-lagi genjutsu Mary kambuh. Kemudian Debbie meminta Mary untuk rutin meminum obat guna melupakan trauma yang ia alami.
Sekembalinya ke rumah, Mary yang kepikiran pesan Tom langsung menyambungkan lagi kabel teleponnya. Tapi bukannya Tom yang menelepon, tiba-tiba Mary mendengar seorang wanita yang mengancamnya. Apakah ini juga halu? Singkat waktu, malam pun poek, Debbie si besti sejati tanpa pamrih dan uang bensin dengan ikhlas mengantarkan Mary ke tempat kerjanya. Di perjalanan, Mary yang sebentar lagi merasa akan hujan terlihat ketakutan. Karena hal itu membuatnya teringat pada tindakan Kopet pacarnya. Karena dulu setiap kali si Kopet James akan menghabisi seseorang, ia selalu ditelepon dan diperdengarkan lagu yang mengerikan. Mendengar hal itu, Gabby pun berusaha menenangkan Mary dan meyakinkannya untuk bisa melupakan hal mengerikan itu. Sesampainya di depan pom minimarket, Gabby pun mulai khawatir karena saat malam poek tempat ini terlihat menyeramkan mana jauh dari keramaian. Ia pun memutuskan untuk mengantar Mary masuk ke tempat kerjanya. Di dalam, Mary langsung menghampiri rekan kerjanya yang bernama Bobby dan meminta sedikit tutor mesin kasir. Setelah tutor selesai, Bobby pun meminta Mary melayani Debbie yang membeli 6 botol ginseng oplosan. Dirasa Mary sudah mahir, Bobby yang kebelet boker pun segera pergi ke WC. Dan tak lama kemudian, Debbie pun memutuskan untuk pulang. Namun sebelum pergi, Debbie meminta bestinya untuk meminum obat biar nggak halu. Tiba-tiba saja, entah dari mana, sosok si Kopet berjas hujan kelebet mengawasinya. Oh my god, betapa ngilunya si Debbie saat pipi glowingnya dikecup palu Kopet sampai nyut-nyutan. Lalu ia pun dibawa entah kemana. Kembali pada Mary, dirasa sudah mandiri, Bobby pun memberikan kunci minimarket pada Mary sebelum ia pulang dan memintanya untuk selalu berhati-hati. Lantas untuk berjaga-jaga, ia pun menuliskan nomor HP agar Mary mudah meminta bantuan jika terjadi masalah. Setelah rekannya pulang, Mary yang gabut mulai berkeliling dan mengecek-ngecek barang. Setelah cukup berkeliling, Mary yang merasa mulutnya asem memutuskan untuk keluar dan ngudud. Namun tanpa Mary sadari, si Kopet berkelebet berusaha menyelinap ke dalam toko. Mendengar suara lonceng pintu, Mary yang merasa ada pengunjung mulai memeriksa toko. Bagaikan kuntilanak, si Kopet kelebet terus lalu lalang tanpa terdeteksi. Beberapa saat kemudian, di tengah rasa was-was, tiba-tiba Mary mendapatkan sebuah panggilan. Dirasa genjutsunya kambuh, Mary yang panik segera meminum obat. Singkat waktu, antara takut dan mules, Mary yang pengen modal memaksa pergi ke WC. Meski dengan kloset yang penuh kerak daripada modal di celana, tak mengapalah. Tapi baru saja satu cemplungan, Mary yang mendengar suara seseorang segera beranjak meski belum cebok. Tak lama kemudian, si bewok yang datang langsung terhipnotis saat melihat kebohaian Mary. Sambil menunggu bensin terisi, si bewok yang sok ganteng pun mulai menggoda Mary. "Neng, meskipun BBM udah naik, tapi AA masih mampu kok buat kawin dan hajatan lagi. Kan ada bansos." "Aduh punten, sepertinya AA orang baik. Jadi bukan tipe aku. Kemarin-kemarin juga mantan aku tuh si Kopet." Namun seperti apapun perkataan Mary, si bewok